Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hari ini kita bersama mengingat kembali kelahiran tahun Hijriah, yang mana pada tahun sekarang ini masuk kepada tahun 1442 Hijriah. Tahun Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sebuah perubahan peradaban, memulai sebuah tatanan baru dalam kehidupan dunia. Dengan hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mempersatukan orang-orang yang sedang bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Dengan hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertemukan antara si kaya dan si miskin. Dengan hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memerdekakan manusia dari kehambaan kepada hamba, kepada Rabbul hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memaknai hijrah tidak hanya sekedar simbolitas, tetapi harus kita pahami bahwa momen hijrah ini adalah momen yang sangat penting dalam perubahan kehidupan masyarakat muslim. Bermodal dengan semangat menuju sebuah perubahan, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah meninggalkan tanah air yang sangat ia cintai, yaitu Makkah, menuju pulau harapan, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Karena itu, momen hijrah ini harus menjadi sebuah motor dalam kehidupan kita setiap saat. Ketika kita mengingat kembali momen ini, minimal kita juga harus melandasi dengan 3 hal. Yang pertama adalah muhasabah. Artinya apa? Introspeksi diri. Kita melihat setahun yang telah lampau yang kita lakukan. Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Atau belum? Dan lebih pentingnya lagi adalah apakah tahun yang telah lampau kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya. Karena kita sebagai seorang mukmin dituntut tidak hanya sekedar mencapai keinginan-keinginan duniawi, tetapi kita mampu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan terkait poin ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas adalah mereka yang selalu muhasabah diri. Al-kaisu man dana nafsahu, selalu menghitung-hitung dirinya, perilakunya, capaian-capaiannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus berjuang, berikhtiar, memaksimalkan usaha untuk kesiapan dia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hijrah tidak hanya sekedar perubahan fisik, tetapi jauh lebih penting adalah perubahan diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena itulah pentingnya kita menghadirkan makna yang kedua, yaitu yang dikenal dengan at-tafa'ul atau optimisme. Nilai ini harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita, sehingga kita tidak melulu meratapi kesalahan, kekalahan, kegagalan yang telah lampau. Itu telah menjadi sejarah atau bagian daripada sejarah kehidupan kita.
Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat ke depan. Melihat ke depan, jauh, lebih jauh, lebih jauh. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak meratapi beberapa kegagalan atau lebih tepatnya beberapa ujian yang begitu berat ketika di Makkah. Tetapi beliau melihat ke depan tentang fursah atau kesempatan dakwah yang lebih luas. Dan Allah buktikan dengan dilaksanakannya hijrah, cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itulah arti tafaul, selalu optimis dalam diri kita. Begitu pula kita, dalam rangka kita mengoptimalkan hijrah ini, kita harus selalu menanamkan dalam jiwa kita optimisme, melihat masa depan kita jauh lebih baik insya Allah. Dan itu akan terjadi jika kita ikuti langkah yang ketiga, yang disebut dengan at-taghyir atau perubahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kondisi masyarakat, sebuah kondisi kaum sehingga mereka sendiri mau merubah. Artinya apa? Perubahan itu harus dimulai dalam diri kita. Bagaimana kita mampu untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, tidak mengulangi kesalahan, kegagalan yang telah terjadi. Makanya orang mukmin dikatakan bahwa di antara karakter orang mukmin adalah dia tidak akan pernah jatuh dalam lubang yang sama kedua kalinya. Bahwa perubahan yang kita lakukan, semangat yang kita lakukan ini, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya melakukan perubahan secara materi, tetapi yang sifatnya rohani perlu kita pupuk terus, sehingga manusia dia mampu memaksimalkan hijrahnya dengan melakukan kebaikan terkait kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.